Kita baca temenan. Ih, bocah temenan anjing, mbok pikir ora kowe. Makanya mulai tenan iki. Temenan. Watu episan wae. Iku iso. Siap. Siap aku cok. Anjing. Siap. Yes. Mulai. Boleh. Asu ya tuh banget. Ya, asu malah sambatnya lu logo. Halo semuanya, gimana kabar pup kalian? Lancar? Luar biasa. Kembali lagi nih di channel tontonan favorit gebetan tukang kebun kamu, membahas film-film menarik dan menegangkan, dan bisa dipastikan kamu tidak perlu lagi ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi iklan judi dan pembesar kota. Adakah di sini yang hobi berenang di sungai, danau, atau laut lepas? Tahu nggak sih kamu ada apa aja di dalam air? Nggak tahu kan? Ya sama, Emon juga nggak tahu. Nah, film yang mau Emon bahas kali ini bercerita tentang cemplung-cemplungan ke air yang berjudul The Bay. Film yang menceritakan soal kejadian mengerikan di air ini dulu rilis pada tahun 2012. Dan menariknya lagi, film ini digarap dengan konsep found footage atau rekaman amatir. Jadi kalau misal gambar di sini rada gak jelas, mohon maaf ya, itu dari filmnya, bukan editannya Dayat. Kalau mau yang jelas mah buka channel berita aja, ya enggak? Oke deh, daripada kebanyakan nyerocos, yuk langsung kita mulai aja alur film The Bay ini. Awal film dibuka dengan rentetan dokumentasi berita yang memberitahukan bahwa banyak ikan di berbagai perairan yang mati secara misterius. Kemudian kita diperlihatkan seorang cewek bernama Donna yang lagi video call sama seseorang dari website bocoran file-file rahasia pemerintah. Donna lagi pengen cerita soal kejadian masa lampau di mana dia jadi saksi mata satu-satunya yang bertahan hidup dan berani mengungkapkan ceritanya. Jadi film ini menceritakan tentang kesaksian Donna yang menceritakan kisahnya dari berbagai rekaman video yang ditemukan dari tragedi tersebut. Kejadian ini terjadi di sebuah kota bernama Claridge yang berada di tepi Teluk Chesapeake di Amerika pada perayaan Hari Kemerdekaan Amerika, yakni 4 Juli tahun 2009. Chesapeake adalah sebuah kota yang berada di pesisir teluk dan terkenal sebagai kota dengan perayaan Hari Kemerdekaan yang sangat meriah. Para warga berkumpul dan mengadakan festival beramai-ramai, dari lomba jalan kayang sampai lomba makan kepiting, serta main air. Dan acara ini dipandu oleh sang wali kota bernama John Stockman. Pada waktu itu, Donna bekerja sebagai seorang reporter magang yang bertugas untuk memberitakan festival yang diadakan oleh Claridge. Sementara itu, jauh sebelum tragedi mengerikan tanggal 4 Juli ini, ada 2 orang meneliti kelautan yang ditemukan meninggal di perairan dekat Chesapeake dengan daging yang hilang dan bagian dada dan perut mereka. Nelayan setempat berasumsi bahwa mereka mati karena serangan hiu. Kedua peneliti kelautan ini sebelumnya meneliti tentang kandungan toksin di air laut sekitar Claridge. Salah satu peneliti bilang kalau kandungan toksin di air ini kemungkinan besar disebabkan oleh pembuangan limbah kotoran ayam yang dibuang ke sungai. Berdasarkan info dari sebuah website anonim, terdapat sebuah peternakan ayam yang tiap harinya membuang bertonton limbah kotoran ayam ke perairan Chesapeake. Warga Claridge sendiri hidup dari air hasil penjernihan air laut yang berasal dari bangunan toren raksasa. Mesin penjernihan air ini merupakan proyek dari wali kota Stockman. Warga sempat protes gara-gara risiko perairan air yang tercemar. Namun wali kota berhasil meyakinkan warga bahwa air hasil penjernihan itu baik-baik saja, bahkan bisa diminum. Kayak Purit ya? Namun tiba-tiba di hari yang cerah pada perayaan Hari Kemerdekaan itu, tragedi dimulai. Semua warga yang bermain air terkena bentol-bentol merah di tubuhnya. Gudiken. Tak hanya itu, orang-orang yang ikut lomba makan kepiting juga mulai muntah-muntah. Dr. Abraham, kepala dokter rumah sakit Claridge, mulai kebingungan karena muncul beberapa pasien yang menunjukkan gejala yang sama, yakni seperti panu ganas yang muncul di sekujur tubuh mereka. Karena tidak tahu apa penyebabnya,
Dr. Abraham pun menghubungi pihak CDC atau Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Dr. Abraham bilang bahwa hari itu terhitung sudah ada 30 pasien yang menderita gejala yang sama. Sementara itu, di dalam kota, 2 orang polisi menemukan korban jiwa pertama yang tersungkur di pinggir jalan. Tak lama setelah itu, salah satu warga ada yang nelpon polisi karena ngelihat tetangganya bersimbah dan muntah darah. Polisi pun langsung mendatangi rumah tersebut dan menduga bahwa kejadian itu disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Kita juga diceritakan tentang 2 orang pasangan bernama Alex dan Stephanie, beserta bayi mereka yang berangkat dari kota lain naik kapal untuk pergi ke Claridge dan menemui orang tua mereka guna merayakan hari kemerdekaan bersama-sama. Donna bercerita mengenai rekaman seorang gadis kecil di Claridge yang sendirian tanpa orang tua ketika wabah ini terjadi. Gadis ini terlihat menghubungi teman-temannya karena takut sendirian. Karena orang tuanya pergi entah kemana, di tangannya terlihat bentol-bentol besar yang ngeri cuk. Tak lama kemudian ditemukan juga mayat seorang pria di dermaga yang bagian tubuh dan perutnya nyaris habis seperti digerogoti oleh sebuah hewan. Pada bulan Mei 2019, sekitar 2 bulan sebelum tragedi ini, 2 orang peneliti kelautan tadi menemukan adanya larva misterius mirip belatung yang menjadi parasit di dalam tubuh seekor ikan. Di rumah sakit, Dr. Abraham lagi nunjukin ke pihak CDC kaki salah satu pasien yang terjangkit wabah. Kakinya terlihat perlahan digerogoti dari dalam oleh sesuatu yang tidak diketahui. Namun pihak CDC juga masih belum bisa menentukan penyebab dari wabah ini. Sementara itu, John, si wali kota malah menyampaikan ke warganya lewat siaran radio untuk tidak panik dan bilang kalau isu soal wabah mengerikan itu cuma teror belaka. Pemerintah. Di tempat lain, terlihat warga lagi pada mancing di laut. Pas dapat ikannya, mereka heran karena ikannya terlihat aneh. Pas dipegang, tiba-tiba ada yang keluar dari mulut ikan tersebut. Karena rentetan kejadian yang datang tiba-tiba ini, para warga mengutarakan teori-teori liar. Ada yang bilang ini gara-gara cuaca panas, ada yang bilang ini ulah sekelompok satanis. Ada juga yang bilang konspirasi pemerintah. Bahkan ada yang bilang ini kerjaan teroris Al-Qaeda. Kenapa sampai teroris sih, Pak? Si peneliti cewek nemuin banyak bangkai ikan yang tubuhnya terburai seolah dimakan oleh sesuatu. Tapi dia heran soalnya ikan-ikan di perairan tersebut gak ada yang kanibal. Setelahnya, kita diperlihatkan sepasang pacar yang lagi main di dermaga. Si cewek langsung buka baju dan nyebur ke air. Tapi di air tiba-tiba kakinya kayak digigit sesuatu gitu. Cowoknya yang megang kamera langsung ikut nyebur, tapi mereka berdua akhirnya jadi korban. Dan menurut data kepolisian, jasad mereka berdua nggak pernah ditemukan. Sementara itu, Alex dan Stephanie masih OTW naik kapal. Alex ngerasa gerah dan didorong sama Stephanie ke dalam air. Alex berenang dan bilang kalau airnya ketelan sedikit. Scene berpindah ke salah satu peneliti membedah ikan lain yang dia temukan di dermaga. Dan ternyata di dalam tubuh ikan tersebut ada hewan yang terlihat seperti kutu raksasa. Si peneliti bilang kalau hewan itu adalah seorang esopod yang sudah ada sejak zaman purba. Tapi dia heran soalnya harusnya esopod gak segede itu dan gak bisa hidup di air payau. Harusnya ada di air laut. Sementara itu, Dr. Abraham laporan lagi ke CDC kalau pasiennya sekarang udah membludak dan sulit untuk ditangani. Rumah sakit ini terlihat dipenuhi sama pasien-pasien dengan gejala yang sama. Karena curiga dengan kejadian ini, CDC kemudian mengontak pihak pengawasan lingkungan hidup di Chesapeake. Tapi petugas di sana bilang kalau nggak ada masalah besar. Dia bilang kalaupun ada pencemaran, paling itu cuma kotoran ayam. Tapi dia juga bilang kalau 5 tahun yang lalu pernah ada kebocoran bahan nuklir di perairan tersebut. Pihak CDC mulai gusar mendengarkan fakta ini. Tapi pihak lingkungan Chesapeake mengelak. Dia bilang dia nggak punya otoritas untuk ngecek tingkat radiasi perairan. Dia juga bilang di air Claridge baik-baik saja dan bisa diminum. Padahal hasil tes menyatakan kalau air itu nilai kejernihannya buruk banget.
Karena kejadian ini, banyak orang yang ingin keluar dari kota tersebut lewat jembatan. Tapi entah karena perintah siapa, jembatan itu ditutup sehingga tidak ada orang yang bisa keluar lagi. Donna mencoba melaporkan kondisi kota tersebut. Tapi saat mau mulai syuting, dia mendengar banyak suara teriakan yang gak jelas dari mana asalnya. Saat malam hari, kedua polisi yang tadi nemuin mayat bernama Jameson dan Paul tiba di sebuah rumah karena laporan dari warga lain. Jameson masuk duluan dan Paul menunggu di mobil. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan sehingga Paul langsung nyusul masuk. Setelahnya, kita diperdengarkan rekaman suara kejadian di dalam rumah. Rupanya, Jameson menemui para pemilik rumah yang memohon untuk dibunuh, dan Jameson menembak mereka. Lalu Jameson tidak sengaja juga membunuh rekannya sendiri. Selain itu, ditemukan juga dokumentasi dari pihak Badan Keamanan Laut yang menemukan jutaan ikan mati dan mengambang di perairan dekat Chesapeake. Pihak CDC pun melihat laporan dari peneliti kelautan yang saat itu sudah mati. Dari laporan tersebut diketahui bahwa makhluk yang menggerogoti daging ikan tersebut adalah isopod dengan nama Chimothua sekshimuga. Ribet lah ngomongnya. Mari kita sebut aja kutu mutan. Soalnya bentuknya kayak kutu tapi raksasa. CDC menemukan sebuah kutu mutan yang pernah ditemukan sebesar bayi manusia dan menggerogoti kapal selam karena dikira ikan paus. Oh, rayap. Salah satu karyawan CDC bilang kalau mungkin saja para larva ini masuk ke sistem filterasi air Claridge saat masih menjadi larva dan masuk ke minuman dan air yang digunakan sehari-hari oleh para warga kota Claridge. Ngeri juga. Sementara itu, ditunjukkan dokumentasi kedua peneliti kelautan waktu dulu. Terlihat mereka berdua hendak nyuber ke laut untuk melihat bentuk kutu mutan ini secara langsung. Pas di dalam laut, mereka nemuin beberapa kutu mutan yang lagi menggerogoti kepiting. Lalu tiba-tiba mereka dikelilingi oleh gerombolan kutu mutan dan kita semua tahu gimana akhirnya. Bisa disimpulkan juga bahwa kutu-kutu mutan inilah yang membunuh kedua pasangan di dermaga itu. Oh, tak kirain kualat. Donna dan kameramennya pergi ke dermaga karena mendengar sebuah suara. Tiba-tiba Donna kaget gara-gara ketetesan darah dari mayat yang entah kenapa bisa ada di atas genteng. Donna kemudian langsung lari ke kolam buat cuci muka, tapi mereka nemuin mayat lagi di sana dan bagian mulutnya sudah habis digerogoti kutu mutan. Ini nih, merinding saya pak. Lu bayangin aja lu digerogoti serangga yang banyak banget sampai badan lu habis. Ya ampun otak gua. Kenapa sih harus gue bayangin? Oke lanjut. Sementara itu Dr. Abraham menghubungi CDC lagi. Kali ini CDC menyuruh Dr. Abraham untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Dr. Abraham bilang kalau stafnya yang lain udah pergi dari tadi, tapi dia tetap akan bertahan di sana. Setelah itu terlihat kepala sheriff kota tersebut lagi teleponan sama wali kota John. Rupanya mereka berdua sengaja menutup jembatan dan menghalangi sinyal telepon supaya informasi ini nggak keluar dan bikin panik warga. Kemudian si wali kota minta dijemput sama si sheriff. Kemudian si sheriff dan wali kota naik mobil bareng. Di jalan mereka ketemu sama Jameson yang kelihatan udah kena wabah. Sheriff keluar dan ngajak Jameson ke rumah sakit, tapi Jameson malah nembak sheriff. Kemudian nembak dirinya sendiri. Si wali kota pun langsung nyetir mobilnya sendiri dengan ngebut. Dia sampai nabrakin warga yang masih hidup, tapi pas lewat perempatan, mobilnya ditabrak sama mobil lain. Wali kota John pun mati dalam kecelakaan tersebut. Diceritakan bahwa sebenarnya si wali kota bisa diselamatkan kalau segera dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya saat itu nggak ada tenaga medis yang tersisa. Mampus. Sementara itu, di kantor CDC para ilmuwan sedang berkonsultasi dengan ahli biologi laut. Kata ahli biologi ini, kotoran ayam mengandung steroid. Dan kalau kotoran ayam sebanyak itu ditumpahkan ke air, itu bisa memicu pertumbuhan kutu mutan itu sampai 50 kali lebih cepat. Mengetahui masalahnya, si pimpinan CDC langsung memasang muka cemas. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengabarkan info ini
langsung ke presiden. Sementara itu di rumah sakit, Dr. Abraham merekam dirinya sendiri. Kini Dr. Abraham sudah tertular dan dia ingin apa yang terjadi bisa diketahui oleh orang lain agar bisa dicegah. Dia bilang CDC sudah tidak mau mengangkat teleponnya lagi dan kini dia tinggal menunggu ajalnya. Saat itu terlihat rumah sakit dipenuhi oleh mayat dan di salah satu mayat terlihat beberapa kutu mutan yang merayap di tubuhnya. Stephanie dan Alex beserta bayinya rupanya sudah tiba di Claridge. Mereka keheranan kenapa dermaganya sepi. Tiba-tiba mereka nemu mayat cewek di dermaga. Dan mereka berdua pun lanjut jalan untuk mencari orang tua Stephanie. Di kota, mereka melihat banyak mayat bergelimpangan. Mereka kemudian masuk ke sebuah toko barang antik untuk nyari telepon. Tapi seketika Alex menyadari ada benjolan aneh di lehernya. Alex berteriak kesakitan dan tiba-tiba seekor kutu mutan menyeruak keluar dari lehernya. Dan Alex pun seketika mutiar. Sementara itu pihak CDC mendapat telepon dari pihak Basarnas setempat yang ngabarin soal masalah Chesapeake. Pihak CDC terlihat kesal karena informasinya baru ditanggepin dengan serius ketika semuanya udah telat. Pasti gitu. Di kota, Stephanie bersama bayinya mencoba menyelamatkan diri. Dia masuk ke mobil polisi tapi tiba-tiba dia diterkam sama mbak-mbak yang udah terjangkit wabah dan mirip zombie ini. Stephanie langsung auto mentokin kepala zombie itu ke dashboard mobil dan lalu pergi bersama bayinya. Scene berganti ke Donna yang bercerita. Donna bilang esok paginya pukul 5:30 barulah tentara akan datang ke kota tersebut dan menyita semua kamera yang mereka temukan. Dan akhirnya pemerintah membunuh semua kutu mutan itu dengan cara menuangkan kaporit dalam jumlah masif ke saluran air kota Claridge. Donna juga bilang kalau dia berusaha ngontak Stephanie untuk diajak bercerita, tapi Stephanie menolak. Donna bilang pernyataan resmi dari pemerintah adalah bahwa tragedi ini disebabkan oleh suhu air yang meningkat secara tidak lazim. Hingga kini Teluk Chesapeake jadi kota mati dan kehilangan 40% penduduknya. Dan kemudian filmnya tamat. Oke. Habis nonton ini kayaknya Emon harus stop renang di empang deh. So, bisa kita sepakati bersama dari film ini bahwa tai ayam plus kutu air sama dengan wabah kutu mutan mematikan. Bisa nih diterapkan kalau di Indonesia mau bikin senjata biologis buat ngelawan musuh. Pasti persediaan tai ayam kita banyak, lumayan lah berguna. Nah bentar, buat kalian yang masih belum mengerti bagaimana kutu mutan ini terbentuk, biar Emon ulangi sekali lagi. Intinya, ini adalah makhluk kutu laut yang kecil banget dan gak bahaya-bahaya amat. Tapi ada orang goblok yang tiap hari ngebuang tai ayam ke air. Dan banyak pula. Terus 5 tahun sebelumnya juga pernah ada senyawa nuklir yang tumpah ke danau. Tai ayam mengandung steroid. Steroid ini bikin pertumbuhan kutu laut makin cepat. Terus cairan nuklir bikin dia jadi mutan. Nah, yang tadinya kutu ini cuma nemplok dan nyedot darah dikit, sekarang dia jadi makan daging dan masuk-masuk ke dalam tubuh. Bayangin doang merinding saya, sumpah. Oke, jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Nah, hati-hati buang tai ke air. Dengarkan wahai kalian para kaum yang masih sering bokar di empang. Kalian gak mau kan ada lele mutan? Jadi waspadalah. Waspadalah. Oke, maaf. Mari kita tutup video ini dengan doa agar dijauhkan dari hewan-hewan mutan yang mengancam nyawa. Berdoa dimulai, amin. Emon pamit dulu. See you next time, Slur. Dadah.